Hai hai hai, kamu para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Masih dengan film bergenre komedi berjudul Senior Year tahun 2022, menceritakan Stephanie, gadis cantik yang memiliki kehidupan yang sempurna, merupakan kapten dari pemandu sorak di sekolahnya, berkencan dengan pria paling tampan dan berambisi menjadi ratu prom di pesta perpisahan sekolah. Hingga suatu hari ia jatuh dari puncak piramida pemandu sorak dan mengalami koma. Bagaimana kisah Stephanie selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita selengkapnya. Scene dibuka ketika Stephanie menggelar pesta ulang tahun ke-17. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Blaine, siswa lelaki populer di sekolah, dan jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Ia pun mendekat dan mengajak Blaine untuk ikut dalam pesta ulang tahunnya. Namun sayang, ia justru mendapat hinaan dari kekasih Blaine yang bernama Tiffany. Sejak itu ia bertekad untuk menjadi siswa populer dan mengalahkan Tiffany. Berkat kerja keras, usahanya pun berhasil. Steve menjadi siswa populer di sekolahnya, menjadi kapten cheer squad, sehingga berpacaran dengan Blaine, sang pujaan hati. Steve berambisi untuk menjadi ratu prom karena ia ingin sama seperti Diana Russo, alumni sekolahnya yang ia anggap memiliki kehidupan sempurna bak seorang ratu, dari rumah mewah hingga suami yang tampan setelah dinobatkan sebagai ratu prom. Suatu hari, Steve berniat mengadakan pesta. Ia mengundang semua orang, terutama sang kekasih. Sayangnya Blaine mengungkapkan ia juga diundang ke pesta milik Tiffany dan akan pergi ke sana. Dari pengakuan Blaine membuat hubungan Steve dan Tiffany semakin memburuk. Tiffany mengajak anggota tim cheerleaders menyabotase penampilan Steve. Harding Bulldogs. 20 tahun kemudian, tersadar dari koma di usia 37 tahun, Steve kembali sehat dan diizinkan kembali pulang ke rumah. Kebingungan melihat perkembangan zaman yang ia lewati begitu saja, mulai dari HP layar sentuh super canggih yang membuat ia bagai orang yang baru saja keluar dari gua. Dalam perjalanan pulang, ia melewati rumah Diana Russo, idolanya, dan mengetahui bahwa kediaman Diana sudah dihuni oleh Tiffany bersama suaminya yang tak lain adalah pacar Steve, Blaine. Mereka telah menikah dan mempunyai anak yang berusia 17 tahun bernama Brie. Steve berniat kembali ke sekolah untuk menyelesaikan tahun seniornya dan diam-diam masih dengan ambisi yang sama menjadi ratu prom. Ia memberitahu niatnya itu kepada ayahnya serta Martha, sahabat terbaiknya yang sekarang telah menjadi kepala sekolah dan pelatih pemandu sorak di sekolah mereka. Akhirnya Steve kembali ke sekolah dan bertemu dengan sahabat karibnya Seth yang sudah menyukai Steve sejak mereka remaja. Seth sekarang bekerja sebagai pustakawan di sekolah. Saat makan siang, ia bertemu dengan Janet dan Yes dan mengetahui dari mereka bahwa Raja dan Ratu Prom telah dihapus oleh Martha, sang kepala sekolah. Selain itu, ia juga tahu bahwa putri Tiffany dan Blaine yang bernama Brie adalah gadis paling populer di sekolah yang memiliki banyak pengikut di sosmed.
Kegiatan pemandu sorak sekarang bukan lagi siswa yang populer, serta rutinitas para cheerleaders sangat hambar tanpa tarian yang menghebohkan. Itu semua karena Martha yang tak mengizinkannya. Steve berusaha mengembalikan pesta prom dengan meminta anak-anak di sekolah turut menandatangani petisi. Steve juga menyodorkan petisi pada Bri agar mau tanda tangan sebab Bri punya banyak pengikut di sosmed, tapi Bri enggan melakukannya dan tak peduli. Bri kemudian selfie dengan Steve dan segera melakukan live Instagram, memberitahu ada murid baru yang sudah tua di sekolahnya bernama Stephanie. Stephanie bekerja keras untuk mendapatkan kembali popularitasnya melalui sosial media. Ia kemudian ke perpustakaan untuk belajar sosmed pada Seth, lalu kembali ke rumah dan meminta pada ayahnya agar dibelikan HP baru. Steve langsung live Instagram mengkampanyekan untuk mengembalikan prom night ke sekolah. Saat belajar kelompok, Steve bercerita bahwa ia dulu dianggap seperti sampah. Kemudian ia berjuang agar menjadi cewek populer di sekolah dan berhasil merebut pria paling ganteng dari Tiffany, ibu dari Bri. Mendengar itu, anak-anak terkejut. Steve berkata itu semua ia dapatkan hanya dengan menari. Kemudian ia mulai mengajari mereka menari. Pada suatu malam, sekolah sedang mengadakan rapat dengan orang tua siswa. Kemudian para cheerleaders diberi kesempatan untuk tampil. Semua yang melihat terkejut, tarian yang keren dan menghebohkan. Can't help I was born like this. First place you coming in like bitch could have been my friend. In that, I put it in, I put it in my bra too tight. Put it in motion. Pagi harinya, saat bangun tidur, tiba-tiba Steve mempunyai 49.000 followers berkat tariannya yang keren dan mendapatkan banyak hadiah dari fansnya. Steve pun mendadak menjadi populer di sekolah. Kemudian ia dipanggil oleh Martha yang memprotes penampilannya bersama anggota cheerleader semalam. Steve pun tak terima. Ia menganggap hal itu yang benar. Yang aneh itu Martha karena menghapus prom night dan melarang tarian koreografi yang heboh untuk para cheerleaders. Martha berkata bahwa ia dan Seth merasa ditinggalkan ketika Steve menjadi populer dulu. Oleh sebab itu, ia menghapuskan Raja dan Ratu Prom dan tarian heboh untuk para cheerleaders agar tak ada siswa yang merasa ditindas karena kepopuleran suatu kelompok. Semua siswa harus berbaur satu sama lain. Lalu Martha meminta agar Steve tidak membuat gerakan tambahan paling tidak sampai akhir tahun semester ini. Di kelas, Steve melihat live Instagram Tiffany yang mengajak followersnya untuk nonton film. Lalu ia mengajak Seth untuk menonton bersamanya. Tapi ternyata maksud Steve mengajak Seth untuk membuat Blaine cemburu padanya. Dan ternyata hal itu diketahui oleh Seth. Stephanie meminta maaf karena telah memanfaatkannya dan mengatakan bahwa ia sangat ingin terpilih sebagai Ratu Prom karena ingin membuat mendiang ibunya merasa bangga. Di tempat lain, Tiffany meminta Bri agar turut berpartisipasi mengembalikan Raja dan Ratu Prom dan meminta agar Bri mengalahkan Stephanie pada pemilihannya nanti. Sebenarnya Bri tidak peduli dan tak mau melakukannya, tapi Tiffany mengancam akan membatalkan liburan Bri ke Nepal. Keesokan paginya, Martha mengumumkan Raja dan Ratu Prom akan dikembalikan. Steve sangat bahagia. Kemudian ia langsung loyo ketika mengetahui Bri juga ikut dalam pemilihan. Dan yang menempel selebarannya adalah Tiffany. Tujuannya jelas, ingin membuat Steve kehilangan kesempatan menjadi Ratu Prom 2 kali berturut-turut. Kemudian siswa-siswa di kelas mendapat undangan ke pesta Bri kecuali Stephanie. Bri merasa tidak pernah mengirimkan undangan itu. Jelas adalah perbuatan ibunya. Steve tidak mau kalah. Ia mengambil kunci rumah danau Martha yang pernah dipinjamkan dahulu sebelum Steve koma.
Stephanie kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta di tempat rahasia secara gratis, tidak seperti pesta Bri yang harus membayar tiket masuk. Pesta prom akhirnya tiba. Seth datang untuk menjemput Stephanie. Sesampainya di pesta, Steve meminta Janet dan Yes untuk mengawasi Tiffany agar tidak curang pada kotak pemilihan. Saat Bri datang, Tiffany mengatur segalanya untuk Bri. Bri sangat kesal dan meminta ibunya untuk tidak ikut campur. Blaine menemui Steve dan mencoba menciumnya. Seth yang melihat itu terluka dan langsung pergi dari sana tanpa ia ketahui bahwa Blaine sedang mabuk dan mencoba memaksakan hal itu pada Steve. Steve berusaha menjelaskan pada Seth, tapi Seth tak mau mendengarkannya. Pengumuman Raja dan Ratu Prom akhirnya tiba. Raja Prom dimenangkan oleh Lance. Dan meskipun Tiffany mengatur pemungutan suara agar Bri menang, tapi ia mengundurkan diri sehingga kemenangan menjadi milik Tiffany sebagai Ratu Prom. Usai prom night, Tiffany sangat marah pada putrinya, tapi Bri melawan dan berkata bahwa pesta akan dilaksanakan di rumah Tiffany dan bukan di tempatnya. Kesal dengan tindakan putrinya, Tiffany menghubungi polisi dan melapor ada keramaian tanpa izin. Saat polisi datang, Martha juga tahu dan marah pada Stephanie karena menggunakan rumah danaunya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dalam perjalanan pulang, ternyata mobil yang dipesan Steve milik Diana Russo, idolanya dulu. Stephanie berkata bahwa kehidupan Diane adalah tauladan bagi dirinya. Diane menceritakan kehidupan sebenarnya bahwa ia bercerai saat suaminya meninggalkannya karena berselingkuh dengan gadis muda dan ditinggalkan tanpa harta sepeser pun. Ia menyarankan agar Steve membuang mahkota itu sekarang sebab Diana menyesal tidak melanjutkan kuliah gara-gara mahkota itu dan menyarankan Steve agar menjadi wanita karir yang hebat. Sesampainya di rumah, ia segera membuang papan popularitasnya. Keesokan pagi saat sedang sarapan, ia berencana melewatkan upacara kelulusan, tapi ayahnya meyakinkan Steve untuk tetap hadir. Lalu Steve segera melakukan live Instagram dan meminta maaf kepada semua orang yang mendukung dan menyayanginya. Tidak penting berapa banyak pengikut Anda, tapi jika memiliki 2 orang teman terbaik, itu sudah lebih dari cukup. Ia juga berkata, masa bodoh menjadi populer karena setiap orang itu memiliki keunikan dan luar biasa. Memang menakutkan menjadi diri sendiri, tetapi dari situ kita tahu siapa yang benar-benar peduli kepada kita. Saat kelulusan, teman-teman sekolah memberi kejutan kepada Steve dengan tarian yang koreografinya mirip saat Steve masih menjadi kapten cheerleaders dahulu. Dengan begitu, berakhirlah cerita film ini. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Langkah pertama untuk bahagia adalah menerima dan mencintai dirimu apa adanya. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Bye!